Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap langkah dihadapkan pada arah di mana harapan dan impian bertemu dengan berkah, seperti kata pepatah bahwa keberhasilan adalah hasil dari usaha dan doa yang tak lelah. Mari kita mulai presentasi ini dengan tekad yang membara demi mencapai tujuan indah bersama. Yang terhormat, kepada Ibu Siti Munawati SAG MPDI sebagai dosen di mata kuliah Ulumul Quran, serta teman-teman semua yang saya hormati. Saya Anggita Wurdiatmi ingin mempresentasikan hasil tugas mengenai mengedukasi Al-Quran di era globalisasi. Pengertian mengedukasi Al-Quran di era globalisasi. Mengedukasi Al-Quran di era globalisasi secara mendalam cara-cara di mana kekuatan global membentuk ulang pendidikan Islam dengan mencampurkan praktik tradisional dan inovasi modern. Era ini yang ditandai oleh kemajuan teknologi, interaksi budaya lintas, batas, dan akses informasi yang sangat luas melalui internet, media sosial, dan platform digital. Dalam konteks ini, mengedukasi Al-Quran menjadi semakin penting karena Al-Quran bukan hanya sebagai kitab suci bagi umat Islam, tetapi sebagai sumber pengetahuan universal yang dapat membimbing manusia menghadap tantangan global seperti sekularisme, pluralisme, budaya, dan perubahan sosial ekonomi. Edukasi ini tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga spiritual dan etis, yang bertujuan membentuk individu yang berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Lalu, pendidikan Al-Quran dan era globalisasi. Pendidikan Al-Quran adalah proses belajar membaca, memahami, menghafal, dan menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan ini bukan hanya ritual, tapi juga sarana membangun karakter yang kokoh. Di era globalisasi di mana budaya barat dan nilai sekuler mendominasi, pendidikan Al-Quran menghadapi tantangan seperti ini. Pengaruh budaya global, yaitu media sosial dan internet, sering mempromosikan nilai materialistis seperti yang berpotensi mengurangi minat belajar Al-Quran. Pendidikan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mengedukasi Al-Quran di era ini, dengan fokus pada strategi, ayat, relevan, peran para tokoh, dan implikasi praktis. Tantangan dan peluang mengedukasi Al-Quran di era globalisasi. Di era globalisasi, tantangan utama adalah erosi identitas budaya dan agama. Forum 2021 menunjukkan bahwa 70% pemuda muslim di negara berkembang terpengaruh oleh konten digital yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Namun, peluangnya melimpah. Penggunaan teknologi, aplikasi seperti Muslim Pro, YouTube, channel tafsir Al-Quran membuat pendidikan lebih inklusif. Kedua, inovasi metode pembelajaran yang lebih menarik. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, pendidikan Al-Quran menghadapi tantangan untuk tetap relevan dan menarik bagi generasi digital. Inovasi metode pembelajaran Al-Quran tidak lagi hanya berfokus pada kemampuan membaca atau disebut qiraah dan menghafal tersebut tahfiz, dan relevansinya dengan kehidupan modern atau kontekstualisasi. Inovasi metode pembelajaran merupakan pergeseran dari pendekatan tradisional yang berpusat pada guru atau disebut teacher centered menjadi pendekatan yang berpusat pada siswa atau disebut student centered. Tujuannya adalah untuk membuat proses belajar menjadi lebih relevan, interaktif, dan efektif, dan teknologi memungkinkan pengembangan metode belajar yang lebih kreatif dan sesuai dengan gaya belajar generasi modern, terutama anak-anak dan remaja. Kemudian, 3. Menjangkau audiens global dan lintas budaya. Internet adalah jembatan untuk dialog antar budaya. Edukasi Al-Quran tidak lagi terbatas pada komunitas muslim, tetapi juga dapat menjangkau audiens yang lebih luas. Konten berbahasa asing. Banyak pendakwah dan lembaga kini memproduksi konten edukasi Al-Quran dalam berbagai bahasa seperti Inggris, Mandarin, Spanyol, Thailand, dan lain-lainnya. Hal ini membantu memperkenalkan nilai-nilai universal Al-Quran kepada non-muslim di era globalisasi yang ditandai dengan
koneksi tanpa batas, supaya untuk mengedukasi Al-Quran kepada audiens yang beragam secara global dan lintas budaya menjadi sebuah keniscayaan sekaligus tantangan. Diperlukan strategi dan perkataan yang relevan agar pesan universal Al-Quran dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat dunia yang majmuk. Pendekatan rasional dan kontekstual menekankan bahwa akal tidak bertentangan dengan wahyu dan menonjolkan rasionalitas ajaran Islam. Pesan Al-Quran dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat modern yang kritis. Pemanfaatan teknologi digital. Era digitalisasi membuka peluang besar untuk penyebaran ajaran Al-Quran. Platform media sosial, aplikasi, dan situs web dapat dimanfaatkan untuk menyediakan terjemahan, tafsir, dan kajian Al-Quran yang mudah diakses oleh siapapun di seluruh dunia. 4. Penguatan komunitas belajar virtual. Komunitas belajar Al-Quran virtual menjadi salah satu solusi strategis untuk mengatasi tantangan geografis dan waktu. Penguatan komunitas ini memerlukan pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan aspek teknologi, pedagogi, dan sosial untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, interaktif, dan spiritual. Strategi penguatan komunitas belajar Al-Quran virtual. Penguatan komunitas belajar Al-Quran dapat dilakukan melalui beberapa strategi kunci yang berfokus pada peningkatan kualitas interaksi, pemanfaatan teknologi, dan pembangunan rasa kebersamaan. Membangun komunikasi dua arah menciptakan suasana belajar yang nyaman di mana peserta tidak ragu untuk bertanya dan berdiskusi kepada guru. Guru berperan sebagai fasilitator yang aktif berdialog untuk memahami kebutuhan dan motivasi peserta. Forum diskusi dan kolaborasi membuat grup diskusi di luar jam belajar formal, misalnya di WhatsApp dan Telegram, agar peserta dapat saling berinteraksi, berbagi pengalaman, dan saling memotivasi. 5. Melawan misinformasi dan Islamofobia. Era globalisasi dan digitalisasi, informasi telah menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, akses terhadap pengetahuan Islam termasuk Al-Quran menjadi lebih mudah. Namun di sisi lain, arus informasi yang tak terkendali juga menjadi lahan subur bagi penyebaran misinformasi, hoaks, dan narasi Islamofobia yang membingkai Al-Quran secara keliru. Dan untuk mengatasi tantangan ini, edukasi Al-Quran memerlukan pendekatan yang strategis, produktif, dan adaptif. Sebelum membahas strategi, penting untuk memahami tantangan umumnya, yaitu kecepatan dan vitalitas. Misinformasi menyebar lebih cepat daripada klarifikasi. Narasi yang sensasional dan membangkitkan emosi negatif lebih mudah viral. Dengan kontekstualisasi, banyak narasi Islamofobia mengambil ayat-ayat Al-Quran di luar konteks historis atau asbab an-nuzul dan tekstualnya, lalu menyajikannya sebagai bukti bahwa Islam adalah agama kekerasan. Melawan narasi negatif ini memerlukan pendekatan multi cabang yang tidak hanya relatif,